warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ralazini dari kelas MJ 104 dengan NIM 240201010078. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro yang berjudul Hubungan Kebijakan Kerjasama dengan IMF pada Mikroekonomi, dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Selanjutnya ada latar belakang. IMF didirikan pada tahun 1944, berawal dari konvensi PBB yang dilaksanakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Kala itu, terdapat setidaknya 45 perwakilan negara yang disetujui akan adanya kerangka kerjasama ekonomi. Tujuan dari kerjasama ekonomi tersebut adalah menghindari terjadinya depresi besar seperti di tahun 1930 untuk kedua kalinya. Tepat pada tahun itu, beberapa negara mengalami perekonomian yang cukup lemah, sehingga agar dapat mempertahankan perekonomiannya, negara-negara tersebut menerbitkan kebijakan hambatan impor. Namun, kebijakan tersebut ternyata justru membuat perekonomian semakin lemah, hingga akhirnya beberapa negara tidak sanggup bertahan. Tujuan IMF selain menjadi sumber dana bagi negara-negara anggota, adapun beberapa tujuan dari IMF adalah sebagai berikut. Yang pertama, memantau perkembangan dan kebijakan ekonomi. Tugas IMF adalah melakukan pemantauan terhadap setiap negara anggota dalam hal pemilihan kebijakan serta perkembangan ekonomi. Yang kedua, memberi dana pinjaman bagi negara anggota IMF. Ada kalanya kegiatan IMF adalah memberikan bantuan teknis berupa pelatihan terkait masalah keuangan kelat negara-negara anggotanya, lebih tepatnya memberi pelatihan langsung kepada bank sentral dan pemerintah negara tersebut. Yang ketiga, mengadakan pertemuan tahunan anggota IMF pada setiap bulan Oktober. Para anggota IMF melakukan pertemuan yang membahas seputar perekonomian. Biasanya pertemuan ini diadakan di kantor pusat selama 2 tahun berturut-turut. Lalu pada tahun ketiga diadakan di salah satu negara anggota. Selanjutnya, apa sih tugas IMF itu sendiri? Yang pertama, memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perluasan transaksi internasional yang seimbang. Yang kedua, mendorong stabilitas dari nilai tukar mata uang internasional. Yang ketiga, membantu terbentuknya sistem pembayaran secara multilateral. Yang keempat, memenuhi sumber bantuan yang telah dilengkapi dengan sistem safeguard berkualitas kepada negara anggota yang sedang mengalami masalah perekonomian atau neraca pembayaran. Yang kelima, dalam jangka panjang, menurunkan tingkat kemiskinan di seluruh dunia. Selanjutnya, analisa pinjaman IMF untuk perekonomian Indonesia, yaitu menunjukkan bahwa Indonesia adalah anggota IMF dan menerima pinjaman untuk stabilisasi neraca pembayaran dan nilai tukar. Penelitian komisi yang dilakukan oleh Leclerc of Intern pada 1997 sampai 1998 menunjukkan dampak positif. Tetapi hasil untuk rakyat Indonesia tidak sesuai harapan. Dengan pendapatan yang rendah, fluktuasi rupiah, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank serta peningkatan inflasi, pada masa Presiden Soekarno, IMF membantu stabilitas keuangan. Namun saat Presiden Soeharto, utang luar negeri Indonesia terus meningkat. Meski persepsi masyarakat mengenai utang menurun, masih terdapat ketidakpastian dan praktik korupsi yang menghambat perkembangannya. Selanjutnya, kapan sih ditetapkan atau dikeluarkannya IMF sendiri? Indonesia bergabung dengan Dana Moneter Internasional atau IMF pada tanggal 21 Februari 1967. Sementara itu, Indonesia secara resmi mengakhiri kesepakatan bantuan keuangan dengan IMF pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk tidak memperbarui kesepakatan bantuan senilai 4,8 miliar dolar AS dengan IMF.
Indonesia akhirnya melunasi kesepakatan bantuan tersebut pada Oktober 2006, 4 tahun sebelum jatuh tempo yang direncanakan pada Desember tahun 2010. Selanjutnya ada dampak IMF pada ekonomi mikro sendiri. Dampak IMF pada ekonomi mikro di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Berikut ini adalah beberapa dampaknya. Yang pertama ada dampak positif. Stabilisasi ekonomi. IMF membantu stabilisasi ekonomi Indonesia melalui paket bantuan keuangan dan reformasi ekonomi, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki kondisi ekonomi mikro. Selanjutnya, pengembangan sektor real. Bantuan IMF juga membantu perkembangan sektor real seperti industri dan pertanian yang berdampak positif pada ekonomi mikro. Selanjutnya, yang kedua ada dampak negatifnya. Pertama, kenaikan suku bunga. Kebijakan IMF untuk meningkatkan suku bunga membuat biaya produksi meningkat, sehingga berdampak negatif pada ekonomi mikro. Yang kedua, pengurangan subsidi. Pengurangan subsidi BBM dan pengurangan biaya produksi membuat beban ekonomi mikro meningkat. Yang ketiga, peningkatan pengangguran. Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan peningkatan pengangguran yang berdampak negatif pada ekonomi mikro sendiri. Perlu diingat bahwa dampak IMF pada ekonomi mikro di Indonesia dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebijakan yang ditetapkan. Kesimpulan dari penjelasan yang tadi adalah International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang membantu negara-negara yang mengalami masalah keuangan dengan memberikan dana untuk pemulihan. IMF memberikan banyak bantuan kepada Indonesia selama krisis moneter dan hingga sekarang. Namun dampak positif dari bantuan ini hanya bersifat sementara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Bantuan IMF seringkali justru menambah beban bagi masyarakat miskin karena negara tak mampu melunasi hutang. Saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di Indonesia berhasil melunasi hutangnya. Namun, di bawah pemerintahan Joko Widodo, Indonesia kembali meminta bantuan dari IMF akibat dampak COVID-19 yang membawa kebijakan baru berupa special drawing rights untuk meningkatkan perekonomiannya. Terakhir ada daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan IMF pada ekonomi mikro. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.